Tes. Kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang mewakili Bu Hingga, yang saya hormati Ibu Lailatul Fitria sebagai pengajar praktik CGP PI 2, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang sedia meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini dalam rangka pendampingan individu. Kedua, dalam program pendidikan dalam guru penggerak yang saat ini sedang saya jalani. Jadi untuk mempersingkat waktu supaya acara ini untuk kegiatan ini lebih diperkaya lagi, mungkin Pak Agus bisa membacakan doa. Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara kita dimulai, dan acara kita semoga selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berkah dan juga bermanfaat acara kita di pagi hari ini. Marilah kita awali dengan pembacaan doa dengan harapan semoga acara kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan dan dalam segala urusannya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita berdoa sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Untuk agama Islam, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga acara kita selalu mendapat keberkahan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ala dunia wa qawlin yatirusnanya bisyafaat Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'i ni'amatika wa fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fatihil wa khalid wal qatil nasrat wal nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la syahla illa ja'alta wa ja'alta illa syahla. Allahumma yassir lana umurana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana abwaaba min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna min syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, doa yang kita inginkan mudah-mudahan dapat dijawab dari Amin Allah. Untuk mempercepat waktu, mungkin ada sepakat atau pengantar dari Ibu Lailatul Fitria sebagai pengajar praktik. Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan Bapak Ibu staf pengajar kependidikan,
dan yang semoga selalu semangat Pak Indra selaku calon guru penggerak angkatan 9. Baik, dalam kesempatan ini Bapak Ibu, Pak Indra akan memfasilitasi diskusi visi dan bahasa perubahan sekolah. Dengan tujuan diskusi ini adalah untuk mendiskusikan cita-cita atau visi dari warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ya, jadi nanti Pak Indra akan memimpin diskusi. Adapun susunan acara yang akan dipaparkan, difasilitasi oleh Pak Indra hari ini, yang pertama pengantar tujuan diskusi tadi sudah saya bacakan. Yang kedua, nanti akan ada agenda merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Jadi ada visi sekolah, terus kita lihat apakah kalimatnya sudah pas. Ya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang kelima adalah penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak itu sudah belajar membuat visi untuk pendidikannya gitu ya. Jadi visi untuk dirinya sendiri mengenai pembelajaran dan dalam pendidikan. Nah, hari ini proses ini diharapkan, yang tadi dia sudah bisa bikin visi untuk dirinya sendiri, diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang tentunya berpihak pada murid. Jadi kita akan cross check apakah visi sekolah sudah berpusat atau berpihak pada murid. Diskusi hari ini tuh merupakan bagian dari proses pembelajaran CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah. Ya. Nah, hari ini bersama dengan rekan sejawat dan juga dengan kepala sekolah. Tujuannya untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi meskipun ini adalah bagian dari pembelajaran CGP, tapi dari sini kita akan melihat kembali bagaimana visi sekolah yang ada selama ini. Jadi ya, saya sangat berharap semua pihak, Bapak Ibu, rekan guru, rekan teknik, Bapak Ibu bisa berpartisipasi dan terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Sekian saja dari saya kembalikan kepada Pak Indra. Ya, terima kasih Bu atas pengantar yang telah disampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi yang mana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Bella Putria. Yang pertama, kita akan merumuskan visi sekolah yang mana visi sekolah kita nanti kita akan tampilkan, dan sebelum itu ada pendataan kalimat rumpang. Ya. Jadi diskusi ini yang nantinya akan jadi refleksi terhadap visi sekolah yang akan mencerminkan apa visi sekolah kita itu sudah ke arah cita-cita sekolah kita yang berpihak kepada murid. Jadi untuk mempersiapkan waktu, kita mulai aja Bapak Ibu. Oke, siap. Oh iya, kita lupa ya, ada lupa satu sambutan dari sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili Ibu Kepala Sekolah kepada murid kami persilakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, perkenalkan saya Hingga. Tadi ditelepon ibu-ibu ini untuk menggantikan Ibu. Sebentar menyambut kedatangannya Ibu sebagai pendampingan kedua ya, kedua dalam guru penggerak. Ucapan selamat datang saya sampaikan inilah teman-teman kita dari guru kelas dari WPU yang akan mendampingi Pak Indra juga untuk pelaksananya acara ini. Dalam program guru penggerak tadi saya sempat mendengar visi. Nah, kalau visi di sekolah kita itu karena saya juga bagian dari teman-teman, kemarin kita bikinnya bersama Bu. Jadi tidak sepihak kepala sekolah, tidak. Jadi ada komite, ada wali murid, ada guru, dan semuanya terlibat. Tapi jika memang butuh koreksi kita siap.
Ya, artinya kita tidak menutup kemungkinan kritik dan saran dari yang memang membidangi ilmunya Bapak Ibu. Apapun nanti kita dikoreksi ya kita juga harus siap. Ya, saya sampaikan kayaknya waktunya sudah ya. Saya mengucapkan Bapak Ibu selamat kepada Pak Indra juga. Semoga ini proses awal ya Pak ya. Ini proses awal bisa mengeluarkan ilmunya kepada kita yang di dalam. Jadi lulusan guru penggerak memang kita melihatnya aja sudah prosesnya iya. Melihat Pak Indra, tapi memang benar Bu, perubahan yang terjadi pada Pak Indra agak sedikit jempol. Ya, saya acungi dengan teman-teman. Teman-teman kita bertepuk tangan kepada Pak Indra. Jadi Pak Indra merupakan atlet juga. Ibu perlu diketahui, Pak Indra membidangi olahraga kickball yang sering dikirim ke luar kota. Jadi kita juga menikmati hasil dari Pak Indra selama membina di dalam. Anak-anak berprestasi juga, siapa tahu ini dapat nilai lebih ya Bu ya. Karena dari backgroundnya beliau juga sebagai atlet luar nasional juga pernah. Jadi kalau Pak Indra berhadapan dengan orang yang sekiranya guru penggerak, memang mentalnya sudah ada ini. Tinggal bentuknya aja mungkin di guru penggerak. Iya. Ya, saya kira sekian. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mengucapkan minta maaf. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rinda atas pujiannya ya. Jadi teman-teman, jadi hari ini pendamping individu kedua yang memang sih proses jadi lulus di calon guru penggerak itu tidak gampang ya. Jadi kemarin itu waktu kita balik dulu sedikit, waktu pendaftaran itu ada 100.000 lebih pendaftar yang di angkatan 9, yang lolos itu kurang lebih sekitar 13.000-an. Jadi 100.000 jadi 13.000, dan alhamdulillah di SD 012 ada satu yang tersangkut. ya alhamdulillah. Dari proses yang memang panjang sih masa juga. Pada saat mengisi SA itu banyak berkomunikasi dengan pada praktisi pendidikan seperti Pak Bahar, Pak Sakti, teman-teman yang duluan lulus juga banyak minta masukan bagaimana sih trik-trik untuk lolos di calon guru penggerak. Ya, untuk mempersingkat waktu aja. Jadi hari ini kita akan diskusi. Jadi santai aja Bang Ibu. Diskusinya santai aja, jangan terlalu tegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ini adalah pendampingan individu kedua dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ini salah satu kata-kata yang sering kita dengar kalau lagi rapat dengan guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi kalau sudah tergerak biasa sih Bu, ya. Bergerak juga biasa. Kalau menggerakkan ini ada menggerakkan, ada tidak. Ya ini pengajar praktik ibunya, ya nama lengkapnya Ibu Lailatul Fitria SPD, Ibu pengajar di SD Negeri 027 Bapak. Kebetulan Ibu ini berteman dekat dengan Ibu Eva Wamsia, satu angkatan LPD-nya Bu ya. Ya, waktu kemarin waktu kita datang pertama, Bu Eva-nya sempat WA malam-malam, Bapak ini loh sudah tahu tuh teman-teman lo, mana tahu temannya. Ternyata Bu Eva-nya siang, ibunya siang juga pulang ya kemarin. Ya. Jadi ibu ini PP yang dari khusus wilayah timur ini ada 4, dari timur ada 3, satunya di SMP Istiqomah. Mungkin besok ibu akan ke SMP Istiqomah sama dengan seperti ini, pendamping individu kedua. Kemudian lanjut, ini semua tentang saya. Nah ini kata-katanya ini semua tentang saya, otomatis saya yang ada di dalam, ya. Wah ini foto andalan nih. Ya, ini fotonya setengah mati nih, pakai pasang kamera sendiri.
gaya. Ya, saya perkenalkan lagi. Halo, nama saya Andi Brawijaya Aris SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 wilayah Kota Balikpapan. Ya Ibu, sebelum kita masuk, mungkin kita bisa berdiri sebentar. Kita berdiri dulu Bu. Kita ya bersenang-senang ria dulu. Ya berdiri Bapak Ibu. Ya, kita duduk dulu bagus. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang. Yang rapi siap berdoa. Takut-takut tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melikat di pagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kanan, satu jari kiri, menggabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, menggabung menjadi empat. Buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, menggabung menjadi delapan. Buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, menggabung menjadi 10. Siap berdoa. Lagi sekali Bu ya. Ayah Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Smart teacher, saya pikir, saya rasa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takut tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melihat di pagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, menggabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, menggabung menjadi empat. Buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, menggabung menjadi 6. Buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, menggabung menjadi 8. Buat berikan jadi 5 jari kanan, 5 jari kiri, menggabung menjadi 10. Siap berdoa. Ayah Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, jadi itu semacam ice breaking ya. Jadi sebelum pembelajaran biasanya kita buat semangat dulu buat anak-anak. Ya. Sebelum kita lanjut, itu tadi ada kata-katanya, ini semua tentang saya. Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah sebuah impian yang saya inginkan ya, dimana
sebagai seorang guru mungkin kita semua akan menginginkan hal yang sama. Murid yang saya impikan itu kira-kira murid yang seperti apa ya? Apa saja? Ya. Ya. Tapi ini impian saya, ya. Nanti kita akan berikan setelah ini kita akan berikan kepada ibu-ibu kira-kira apa yang akan ibu hadirkan di sekolah atau di dalam kelas, khususnya SD 012 Bapak Ibu. Yang pertama, sebagai seorang guru, saya memimpikan yang pertama adalah siswa yang berakhlak mulia. Nah, ya. Yang kedua, saya memimpikan siswa yang berkebinekaan global. Jadi yang pertama berakhlak mulia, berkebinekaan global. Yang ketiga, saya memimpikan murid yang gotong royong, dia gemar kerjasama, membantu siapapun tanpa melihat itu guru saya, bukan teman ataupun bukan. Kemudian saya memimpikan siswa yang mandiri. Jadi yang pertama berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, empat mandiri, yang kelima kira-kira apa, Bapak Ibu? Ayo, ya, ayo. Yang kelima kira-kira apa? Berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, ya, kreatif, siswa yang kreatif, ya. Dan yang terakhir, menurut saya, murid yang saya impikan adalah siswa yang bernalar kritis. Ya. Jadi ini sama dengan profil Pancasila, ya, bahwa di dalam profil Pancasila ada 6 aspek yang anak-anak harus dijadikan, ya, bahwa anak-anak itu harus bisa mempunyai akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya. Sebentar saya akan membagikan kalimat rumpang. Jadi kalimat rumpang ini Bapak Ibu kalimat yang tidak lengkap, di mana salah satu unsurnya mungkin ada yang hilang, ya, subjek, objek, predikat atau keterangan. Ya, ini kalimat rumpang. Di situ ada 6 kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Yang pertama adalah memimpikan murid-murid yang seperti apa sih yang kita inginkan Bapak Ibu? Apakah murid-murid itu harus, wah, dia harus kaya, dia harus hebat, atau bagaimana? Ya, kita akan sebentar mengisi, yang menulisnya nanti di kertas ini, di posisinya, ya. Kita berharap semua pemikiran Bapak Ibu bisa menjadi wakil untuk kemajuan atau perubahan yang akan terjadi di SD 012 di Bapak Timur.
saya akan memandu sedikit. Jadi memimpikan murid-murid yang seperti apa. Jadi tadi ya sama dengan hal yang tadi saya sampaikan. Di sini saya memimpikan murid-murid yang mempunyai kayak ini. Ada 6 yang menurut saya yang harus murid itu atau peserta didik harus punyai. Ya, sesuai dengan program pelajaran Pancasila ada 6: berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan menanam kritis. Sekarang kita akan mendapatkan kata yang lain dari ini, ya mungkin dari perwakilan dari Bapak Ibu. Kira-kira yang seperti tadi kalimat rumpang yang pertama adalah ini kurang lengkap. Memimpikan murid-murid yang titik-titik. Ya, banyak pertanyaan apa ya kira-kira? Silahkan dijawab. Mungkin ada, saya memimpikan siswa yang gini. Bisa lebih dari satu jawaban. Kira-kira. Di kertas, di karton. Kita akan melihat ini jawabannya ada di kertas. Bebas terserah. Kira-kira seperti apa yang mau 100 dulu. Bapak ini tidak ada benar salah ya? Ya. Kita bebas. Ya, sama dengan kemarin kita di GND ya, GND juga kita sempat melakukan seperti begini, Bu Fitria. Ya sempat, jadi ya yang sudah boleh jangan lupa tulis namanya Bu ya, tulis namanya. Iya, ditulis namanya supaya lebih gimana gitu. Ya ini nomor 1 dulu. Kira-kira memimpikan murid-murid yang seperti apa yang kita inginkan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Sorry. Iya. Ayo, Pak Andi, kira-kira mau memimpikan siswa yang seperti apa kira-kira? Yang pandai mengaji ya sesuai dengan, ya betul ya, sesuai dengan keahliannya. Ya. Memimpikan murid-murid yang, ayo satu lagi yang belum, masih ada 2.
Ayo Pak Andi. Jadi kita bahas satu-satu dulu Bapak Ibu ya. Walaupun di situ ada 6, tapi kita akan membahas satu persatu dari kalimat rumpah. Kemudian ini Mbah Google juga. Mbah Google itu banyak jawabannya. Tapi kita tidak akan pernah pintar-pintar kalau sama Mbah Google terus. Ya, 1, 2, 3, 9. Kurang 1. Mungkin Bu Sudi bisa diisikan, Bu Sudi punya Bu Mardi dulu. Ya. Ayo, kira-kira apa Bu Mardi memimpikan siswa yang apa atau murid yang apa? Saya memimpikan murid yang jago karate, jago hebat dalam hafalan Quran, ayo Pak Andi sudah? Wah ini Ibu Yusnaini. Ibu Yusnaini memimpikan murid yang patuh dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Bah, mantap. Patuh dan bertanggung jawab ya. Ya. Ada alasannya, Bu Yus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah itu banyak anak yang patuh, banyak anak yang pandai, banyak anak yang pintar. Tapi maaf di sekolah tanggung jawab. Jadi kamu tanggung jawab dengan dirinya sendiri, misal harus menuju seragam, paspornya selain satu perusahaan. Apakah itu bertanggung jawab dengan dirinya? Tidak. Kemudian untuk orang lain, misalnya ada sesuatu yang harusnya dia mempertanggungjawabkan, mungkin dia berbuat salah, tapi dia tidak mengakui. Sebenarnya anak itu pandai, sebenarnya anak itu pintar. Jadi dia tidak punya rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit singkat padat. Terima kasih Bu Yus. Jadi aplaus dulu, tepuk tangan. Mantap ya. Jadi patuh ya, beliau mengatakan tadi banyak anak yang pintar, banyak anak yang hebat, tapi biasanya dia lupa akan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Seperti tadi, seharusnya memakai baju seragam sudah betul, ternyata di bawah satu putih satu hitam. Itu karena mungkin bangun tidurnya atau sudah kesiangan, ya. Ya. Yang kedua, memimpikan murid yang memahami potensi diri untuk dikembangkan. Ibu Berta, murid yang punya potensi diri yang dikembangkan sesuai dengan kodrat alam dan nyamannya. Iya Bu Berta ya. Sepertinya begitu. Ya, ya karena anak sekarang memang harus kita didik sesuai dengan kodrat zamannya. Ya, walaupun mungkin ada teknik yang kita bisa terapkan sesuai dengan kodrat alam, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, memang kita harus mendidik anak sesuai dengan kodrat di zamannya sekarang, yaitu teknologi. Dari Amirul Arun Awalia, berbudi pekerti dan kreatif. Wah, mantap. Siswa yang berbudi pekerti dan kreatif. Bisa dijelaskan? Ya, berbudi pekerti seperti apa kira-kira? Seperti itu. Ya, berbudi pekerti mungkin akan larinya ke karakter ya. Karakter, selain itu dia punya kreativitas tersendiri. Mungkin kalau melihat sesuatu yang lain tanpa disuruh, tanpa apapun, dia akan bergerak sendiri untuk memperbaiki dan merubah hal yang menurut dia itu kurang baik. Yang keempat, berakhlak mulia, cerdas dan mandiri. Ini tanpa nama. Oh, Ibu Tika. Ibu Tika.
berakhlak mulia, cerdas dan mandiri. Ya. Selanjutnya mempunyai akhlak yang baik dan patuh. Sisa satu musuhnya belum? Ya, nggak apa-apa Bu. Ibu Sugiyarti, peduli pada lingkungan, peduli pada sesama, ramah, sehat, gembira, merdeka. Ada merdekanya? Oh nggak ada. Ya, kalau punya Bu Sugi, peduli, siswa yang peduli pada lingkungan, peduli pada sesama, ramah, sehat, dan gembira. Iya Bu ya, memimpikan siswa yang seperti itu ya. Alasannya apa sih Bu? Pengen dengar dulu. Karena di dunia anak-anak itu kan selalu harus gembira. Supaya anak bisa belajar, maka dia harus sehat, gembira, dan itu dimulai dari dirinya sendiri. Dengan peduli pada temannya, peduli pada lingkungannya, kemungkinan dia akan bisa. Saya yakin anak-anak bisa belajar dengan baik. Sehat dan gembira itu kunci utamanya. Dia bisa belajar untuk mengejar cita-cita. Wah, tapi aplaus dulu. Sehat dan gembira adalah kunci, ya, kunci untuk bisa belajar dan bisa menatap cita-cita ke depan. Mantap. Kayak mana lagu? Itu lagu tahun berapa Bu ya? Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku indah cermat. Selama aku baik, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang. Wah, masih hafal ya. Mbak Dia hafal nggak? Enggak. Oh, udah jawab ya? Ya, ya. Memang zamannya sih gitu dulu. Saya SD tuh masih hafal ya, sampai sekarang gitu. Lagu aku anak sehat, tubuhku kuat, ya. Rajin dan cermat, semasa aku baik, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, nunggu setiap waktu, bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan orang selalu siap sedia. Nah, sekali lagi. Ayo sama-sama. Ya, ayo 1, 2, 3. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku baik, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu, bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan orang selalu siap sedia. Mantap. Waduh, itu lagu yang gak pernah akan dilupa ya. Kan belum sekolah. Belum ya. Kalau sehat dulu sebelum sekolah. Oh iya siap. Itu lagu tahun 80-an Pak Andi ya. Oh 70 sudah ada. Saya 80 sudah masih dapat sih. Nanti ini kita masih muda loh ya. Ya, kita lanjut. Dari Pak Iwan, memimpikan murid yang menikmati bermain. Menikmati bermain, ya perlulah. Kita perlu sedikit. Apa sih maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dari menikmati bermain itu mungkin sudah dijelaskan seperti Bu Sugi. Karena kita harus gembira. Dengan anak itu menikmati dia bermain, maka pembelajaran pun akan bisa dia cermati. Kalau saya mengambil dari kesimpulan di beberapa IG, kurikulum merdeka. Pulangnya jam 3, gak bisa bermain. Tapi kalau yang ini, saya yakin dengan dia menikmati untuk bermain, gembira, apalagi sehat, maka pembelajaran akan bisa dia tangkap
seperti itu. Kurikulum foto itu. Iya, ya menikmati mandiri dan Iwan tadi ya harus sehat dulu, kemudian menyenangkan ya. Dengan cara begitu mungkin pembelajaran akan cepat ditangkap, apalagi pada saat mungkin di dalam kelas kita membuat kreativitas yang bisa menyenangkan siswa sebelum masuk di materi pembelajaran. Terima kasih Pak Iwan. Dari Pak Andiansyah, memimpikan murid-murid yang mempunyai karakter dan mandiri. Karakter dan mandiri. Karakter yang mandiri. Karakter dan mandiri. Mandiri seperti apa kira-kira Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memimpikan murid yang mempunyai karakter dan mandiri. Jadi mandiri itu dia bisa bekerja tanpa harus ada orang tua misalnya itu, dan apapun yang dilaksanakan pasti dia bisa tanpa memerlukan bantuan siapapun. Maka kita yang menjadi guru agak nyaman juga dalam proses belajar mengajar begitu. Ya, mandiri kirain mandi sendiri bilang dari Pak Agus ya. Ternyata mandiri itu bisa belajar ya tanpa mungkin ada guru atau tidak ada guru pun mereka tetap bisa mandiri. Ada tugas pun mungkin mereka bisa mengerjakan sendiri tanpa harus menunggu bantuan atau berangkat ke sekolah pun ya. Itu yang saya juga sampaikan dulu, bahwa anak-anak jangan selalu berharap kepada orang tua kalau mau berangkat ke sekolah ya, karena kita tidak tahu namanya sakit itu kadang tiba-tiba datang pas mau berangkat tiba-tiba orang tua sakit, akhirnya terlambat ke sekolah. Makanya sering saya tekankan dulu waktu di kelas 5 bahwa anak-anak paling tidak kalian punya satu prinsip dalam diri sendiri, bahwa disiplin itu jadikan kunci untuk kesuksesan kalian. Disiplin itu banyak, disiplin waktu, disiplin kerja, disiplin di rumah, sekolah, tapi kata kuncinya adalah disiplin ya. Ya, kita lanjut. Dari Ibu ini, mampu berinovasi, berbudi pekerti yang baik, dan berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Kita memimpikan murid yang berinovasi, berbudi pekerti yang baik, dan berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Mantap. Terakhir Ibu Marnia, selalu hormat pada guru, orang tua dan teman, disiplin dan tanggung jawab. Terima kasih. Ya, jadi ini ada 10 jawaban. Jadi Bapak Ibu, di mana kita memimpikan murid-murid yang ini tadi kita sudah jelaskan, ada yang mandiri, karakter, senang, kemudian sehat, gembira, tanggung jawab. Semua itu akan bisa kita capai selama kita bisa melakukan hal yang akan kita lanjutkan sebentar. Yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah, ya. Pertanyaan keduanya ini, silahkan dijawab. Ya. Sesungguhnya apa yang ada di
Kita percaya bahwa murid adalah kita percaya bahwa murid adalah apa ya? Adalah siswa kita, adalah peserta didik kita. Nah, itu makanya bakso sih. Contoh nasi kuning, gorengan, macam-macam. Kita percaya bahwa murid adalah ya, siapa lagi yang belum? Bu Sugi, Bu Tika, kita percaya bahwa murid adalah anugerah terindah yang pernah kumiliki. Ya, sini ada 10. Yang pertama adalah kita percaya bahwa murid adalah sedang berproses menemukan jati diri. Bahwa murid adalah makhluk yang sedang berproses untuk menemukan jati diri, yang menemukan bahwa siapa sih saya sebenarnya ini ya. Ya, memang biasanya gitu. Biasanya SD itu belum kelihatan, tapi dia akan mencoba pada saat dia masuk di SMP, dia akan mencoba menggali. Ya, seharusnya mungkin dari gurunya dia harus sudah bisa melihat, oh anak ini bakatnya di sini. Ya, karena mungkin waktunya yang terlalu cepat, akhirnya biasanya di SMP baru muncul, oh ternyata anak ini bakatnya di sini, jati dirinya di sini. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah calon generasi penerus yang memiliki karakter yang baik. Calon generasi penerus yang memiliki karakter yang baik. Mantap. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Saya juga percaya sih. Iya. Ya. Generasi penerus bangsa. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah titipan Tuhan yang kita bimbing dan arahkan mengenal potensi dirinya. Titipan Tuhan untuk kita bimbing, kita arahkan, kita tuntun, kita gali untuk mengenal potensi yang ada pada dirinya. Kemudian selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah makhluk yang haus ilmu pengetahuan. Ini haus. Haus, minum dulu. Ya. Haus ilmu pengetahuan. Ya, bagus. Kita lanjut. Kita percaya bahwa murid adalah
anak-anak yang hebat yang mempunyai bakat beraneka ragam. Ya. Nah, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Ya, betul, generasi penerus bangsa. Karena kita mungkin ke depan sudah nggak bisa lagi kan. Ya. Lanjut, anak-anak yang hebat yang mampu menjadi anak yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia sebagai tiang kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang. Ini dari Bu Yusuf. Selanjutnya, anugerah terindah dari Tuhan. Semua memiliki keunikan, bakat yang berbeda, pribadi yang tumbuh, berkembang, ingin hidup gembira. Ini dari Bu Sugi. Yang terakhir adalah calon generasi muda yang bertanggung jawab. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang akan kita buat sebentar, bahwa kita percaya bahwa murid itu yang tadi mengatakan haus akan pengetahuan. Murid itu adalah calon bangsa, anugerah titipan, ya. Semua itu adalah hal yang betul, ya. Sisa bagaimana kita merangkainya nanti dan mempraktekannya di lapangan. Kalimat rumpang yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan titik. Kira-kira apa ya? Di sekolah itu kita mengutamakan disiplin juga bertanggung jawab. di sekolah kita mengutamakan apa ya? Ini kan kita disuruh belajar menulis. Orang sudah lama menulis. Tapi mungkin. Ayo, kita nomor antrian ya. Tahu nanti di mana membaca. Kayak itu penyerapan tadi sudah itu, kita bisa tersalahnya. Ini rumus baru. Yang penting jangan haus kok ya. Kalau haus waktunya udah habis. Kopi habis, baca ekstra ini. Berarti Ekstra. Kopi betul ya ekstra. kopinya PS. Di sekolah kita mengutamakan, ya, di sini sudah ada bermacam-macam jawaban. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter anak, ya, mungkin seperti profil pelajar Pancasila, ya, pendidikan karakter. Di sekolah kita mengutamakan membaca dan menulis. Ini semua yang betul dan yang sebagian itu sudah bisa kemana-mana. Ya, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Di sekolah kita mengutamakan
disiplin, jujur, bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Di sekolah kita mengutamakan keselamatan, kekeluargaan, kerjasama. Di sekolah kita mengutamakan karakter yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita mengutamakan akhlak dan interaksi. Ini Quran 1 ini. Yo, apa bagus? Apa? Mengutamakan apa? Yo. Ngopi. Ya, jadi sebagai guru ya kita bisa berpikir bahwa di sekolah itu setelah kita sampai di sekolah kira-kira kita akan mengutamakan, kita akan memprioritaskan peserta didik itu seperti apa ya? Apa yang perlu kita kembangkan, apa yang perlu kita asah, ya, untuk mendapatkan murid-murid impian, murid-murid impian masa depan, murid-murid yang hebat, lulusan dari SD 012 Balikpapan. Sudah bagus? Silakan di template. Ya, akhlak yang mulia. Ya, Pak Agus mengatakan di sekolah kita mengutamakan akhlak yang mulia. Mantap. Semuanya hebat. Bapak Ibu guru hebat. Kita akan lanjut kalimat perumpamaan yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik. Kira-kira semuanya apa ya? Apa lagi? Kemauannya. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa
Ya, murid di sekolah kita. Oh ini juga ini kalau begini mah pernah menanya-nanya dulu. Di sekolah murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa lagi? Ya, ini menurut Pak Iwan ya masih kejar-kejaran ya. Ya. Saya punya ini pusing nih. Ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa masih kejar-kejaran nilai, kejar-kejaran hafalan dari siswa si A, ya. Jadi mungkin cara berpikirnya Hewan mungkin kejar-kejaran tapi luas, secara luas, ya. Ya, kita lanjut. Sadar betul bahwa ke sekolah untuk menimba ilmu, tanggung jawab sebagai pelajar, hak diberi pendidikan, menerima pelajaran agar menjadi anak yang hebat, pandai, berakhlak mulia. Mantap. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah perlu dibina untuk berbudi pekerti yang baik serta bertanggung jawab. Ya. Pendidikan murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan di sekolah untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang. Next, setelah murid di sekolah kita sadar betul bahwa kurangnya rasa ingin tahu dan rasa peduli terhadap sekitarnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa membuang sampah itu pada tempatnya. Ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah bagian dari warga sekolah yang punya kewajiban dan tanggung jawab. Mantap. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dan budi pekerti. Dan terakhir, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu menyenangkan, ya, menyenangkan. Ya, sudah ada 4 kalimat umpang yang sudah Bapak Ibu jawab dengan berbagai kalimat pelengkap. Selanjutnya adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk ya untuk titik-titik kita warga di sekolah ini yakin untuk bagaimana duluan terus bagus. Karena dia akan melahirkan bukan kalimat lengkap, tapi kalimat kritis. kalimat lengkap yang gara-gara itu. Kalimat abstrak yang mendunia.
Pak Andi masih berpikir ya, karena ya emang kita warga di sekolah ini yakin untuk apa ya? Ya Pak ya, pusing juga ya. Sebelah sana, Usugi sebelah sana. Betul semua kok. Iya, betul Bu ya. Gak ada yang salah. Cuma kalau suku katanya minta 5.000 jangan 3.000 kan. Ya, itu yang perlu. Dilatih untuk lebih banyak bernalar kritis. Berpikir. Ya, sudah. Kita warga di sekolah ini yakin untuk eksplorasi. Wah, mantap. Kita dengar dulu. Eksplorasi apa ini? Eksplorasi apa? Eksplorasi manusia. Apa minyak? Tambang. Eksplorasi tambang. Eksplorasi itu bahwa dilibatkan kepada orang tua wali murid beserta siswa dan maupun keluarga yang ada di sekolah untuk membangun lingkungan yang bersih dan sehat. Itu. Yang kedua, memiliki karakter yang biasanya kita kenal dengan namanya 6S. Senyum, sabar, itulah yang saya maksud. Begitu. Kolaborasi. Ada hubungan dengan minyak. Itu sudah. Pakai minyak itu di 02. Panggilan alam. Ya, terima kasih Pak Iwan. Jadi maksud Pak Iwan adalah itu tadi adanya hubungan ya, kerjasama dari guru, orang tua ya, untuk lebih mengutamakan ke lingkungan sekolah. Ya, supaya lebih nyaman, supaya anak-anak belajarnya lebih enak lagi ya. Mungkin kayak pembenahan kelasnya, pojok baca. Siap. Lanjutnya, mampu menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman. Selanjutnya, menciptakan hal-hal yang lebih baik, menuntun anak agar dapat mencapai cita-citanya. Untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar mencapai kebahagiaan sesuai potensi yang dimiliki, menjadi lebih baik dan terus belajar dan belajar, mampu melahirkan generasi penerus untuk masa depan yang cemerlang, berguna bagi nusa dan bangsa, merdeka. Selanjutnya, untuk menjadikan siswa sebagai generasi yang cerdas. Mantap jawabannya ya. Sekarang yang terakhir adalah kita dan warga sekolah ini paham bahwa
Ya, ini yang terakhir untuk kalimat penumpangnya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik bahwa apa yang kita cita-citakan mungkin akan tercapai dengan adanya kerjasama yang baik, kolaborasi. Bagaimana lagi, Pak Andi? Hebat Pak Iwan ya. Sudah ada bocoran soalnya kan? Iya. Gak usah tanya dan demi lagi ini ya. Iya dulu. Ya. Pertanyaan terakhir itu, kita dan warga sekolah ini paham bahwa bagus adalah beragama. Kira-kira apa? Apa jawaban bagus? Iya. Pertanyaan yang terakhir itu. Jadi kita dan warga sekolah ini paham bahwa jadi menuntut ilmu itu wajib bagi orang laki-laki dan perempuan. Bagi orang laki-laki dan perempuan. Jadi kita dan warga sekolah ini paham, jadi tahu bahwa mencari ilmu itu wajib bagi orang laki-laki dan perempuan, dari buayang seorang ibu sampai masuk ke liang lahat. Kita ngambil dari Al-Quran itu di hadis Nabi seperti itu. Terima kasih Pak Gus. Ya, Pak Gus mengatakan bahwa kita dan warga sekolah ini paham bahwa menuntut ilmu baik laki-laki maupun perempuan itu wajib, mulai dari ibu sampai ke liang lahat. Nah, itu kena betul ya. Oh, kena guru agama. Oh, kalau bukan guru agama kita coba ya, kira-kira apa? Kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa? Menjaga dan memelihara fasilitas sekolah itu termasuk kesadaran bagi seluruh warga sekolah. Oh, itu fasilitas sekolah, bukan? Ya, fasilitas sekolah harus dijaga ya. Seperti mungkin lapangan, taman, ruang kelas, meja, wastafel. Wastafelnya kan banyak yang sudah hancur gara-gara kesenggol, ya. Yang kita coba bacakan dulu. Yang kedua, masih kurangnya penerapan pendidikan berkarakter dan berkebudayaan. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa masih kurangnya penerapan pendidikan berkarakter dan berkebudayaan. Selanjutnya,
bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang saling melengkapi. Selanjutnya, bahwa pendidikan anak dapat berhasil jika ada semangat kerja sama, semangat kerjasama guru, orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya, bahwa kita mampu menjadikan anak yang berpotensi. Selanjutnya, menjaga dan memelihara fasilitas sekolah adalah tanggung jawab kita semua. Memberikan ilmu pengetahuan terhadap siswa adalah amal yang baik. Mencari menuntut ilmu itu wajib bagi orang laki-laki dan perempuan, dari buaya ibu sampai liang lahat. Yang terakhir adalah pembinaan tidak hanya akademik tetapi keterampilan harus dihargai yang mendukung keberhasilan untuk menjadi anak hebat berakhlak. Tidak lupa dengan 4 kunci. Maaf, tolong, permisi, terima kasih. 4 kata kunci. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kita hapus dulu. Hebat ya. Mulai dari kita memimpikan murid yang seperti apa, kita percaya bahwa murid adalah apa, di sekolah kita mengutamakan apa, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Ya, semua jawaban Bapak Ibu sangat-sangat hebat, sangat-sangat mantap. Ya, mungkin ada sedikit masukan dari Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu tadi sudah mengisi kalimat rumpang, tapi ini belum selesai ya Pak Andi, karena setelah ini kita mau cek ke visi sekolah kan. Dari yang saya tangkap tadi setelah diisi yang banyak, tadi ada sekitar 10 ya setiap pertanyaan, saya rangkum sedikit, saya simpulkan. Jadi kita semua itu memimpikan murid-murid yang peduli gitu ya, peduli terhadap lingkungan, paling tidak peduli pada dirinya sendiri. Kita juga ingin punya murid yang mandiri, bertanggung jawab, terus memiliki budi pekerti yang baik gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita juga melihat murid kita ini sebenarnya adalah tentu generasi kita, penerus di bangsa gitu ya. Ini juga adalah investasi kita, murid-murid ini adalah gambaran masa depan kita gitu ya. Jadi kalau kita mau masa depan baik, maka murid-murid kita juga harus bagus. Nah, murid-murid bagus itu dari mana? Dari kita sekarang gitu. Jadi ini adalah sebuah circle. Nah, hal yang kita utamakan di sekolah yaitu tadi saya mendengar ada yang menjawab itu pendidikan karakter itu penting, baca tulis, literasi numerasi ya itu penting jelas, karena literasi numerasi sampai saat ini kita bekerja itu tentu dipakai. Jadi hal-hal yang kecil baca tulis tapi itu sangat bermanfaat tentunya. Kemudian kita juga mengutamakan disiplin, mengutamakan jujur di sekolah. Dan murid-murid di sekolah ini sadar bahwa mereka itu datang ke sekolah untuk mencari ilmu, untuk belajar, untuk berlatih menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih berkarakter. Jadi anak-anak datang ke sekolah itu niatnya adalah untuk belajar dan untuk menjadi lebih baik gitu ya. Nah, kita harus kasih kebutuhannya. Walaupun kadang anak-anak datang ke sekolah itu tidak sepenuhnya penuh gitu ya perasaannya, kadang di rumah dimarahin dulu gitu, kadang di rumah itu mandinya mungkin lama-lama, males-malesan, nggak sholat dulu, akhirnya dari rumah udah dibetak-betak sama ibunya, sampai tuh datang ke sekolah cuma butuh kasih sayang kita. Nah, sampai datang lagi ke sekolah kita marahin lagi, datang terlambat gitu. Terus kita mengharapkan anak yang karakternya bagus gitu. Jadi hampir seluruh murid-murid kita itu datang ke sekolah, yang pertama dia cari itu adalah kasih sayang gurunya. Setelah itu dia betul itu kewajiban kita juga memberikan pendidikan, pengetahuan, memberikan karakter yang mengajarkan dan mencontohkan karakter yang baik, itu tugas kita, gitu ya. Terus kita semua sama-sama yakin dan kita sama-sama paham dan percaya bahwa semua yang tadi kita impikan, murid-murid yang disiplin, yang peduli, yang bertanggung itu semua kita sadar dan kita yakin bahwa semua ini bisa kita capai kalau kita kolaborasi, kalau kita kerjasama, gitu ya. Jadi kerjasama, kolaborasi seluruh warga sekolah, guru, tenaga pendidikan, kepala sekolah, sampai penjaga kantin, petugas kebersihan sekolah,
satpam, apa segala macam, itu semua harus kolaborasi kalau kita mau sama-sama mencapai apa yang kita inginkan. Itu yang saya simpulkan dari kegiatan misi kalimat tumpang yang Bapak Ibu tadi sudah kerjakan. Saya kembalikan kepada Pak Andi untuk lanjut ke visi sekolah. Terima kasih Bu Fitri atas masukannya. Ya, jadi kita akan lanjut ke materi selanjutnya adalah ini adalah visi sekolah. Terwujudnya sumber daya manusia impact, berkarakter dan berwawasan lingkungan. Ya, jadi di sini saya akan mencoba berdiskusi dengan Bapak Ibu dengan kalimat rumbang yang tadi yang telah Bapak Ibu sampaikan, ya, mulai dari pertama sampai ke 6. Apakah visi sekolah kita sudah sesuai nggak dengan apa yang tadi Ibu tuliskan di kalimat rumpang, bahwa visinya terwujudnya sumber daya manusia dalam impact, iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, berkarakter dan berwawasan lingkungan. Ada yang bisa memberikan masukan atau tanggapan? Sudah sesuai nggak dengan apa yang tadi mungkin dari Bu Yus, Bu Sugi, Pak Iwan atau teman yang lain? Iya. Yang pertama di sini kita lihat terwujudnya sumber. Kita memimpikan murid yang patuh dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Masuk di sini berkarakter dan atau impact, atau memimpikan murid yang memahami potensi diri untuk dikembangkan, berbudi pekerti, masuk berkarakter, ya. Berakhlak mulia, impact, peduli pada lingkungan, masuk. Menikmati bermain, ya, karakter, ya. Memimpikan murid mempunyai karakter mandiri, berinovasi, berbudi pekerti, tanggung jawab, ya. Kita percaya bahwa murid adalah sedang berproses menemukan jati diri, ya, karakter, menjadi penerus bangsa, ya. Udah masuk, ya? Iya. Peduli. Ya. Kalau saya sih ngelihatnya wawasannya mungkin kita dari dengan budaya, mungkin ya, jadi supaya dia juga bersikap, dia nggak cuma punya ilmunya, tapi dia juga punya karakternya, punya. Tapi ini masukan dari saya, karena ini juga harus komunikasi dengan orang. Mungkin ini memang dari budaya, karena kalau wawasan kan cuma pengetahuan, ilmunya aja dia saya buat apa gitu. Berbudaya. Jadi terwujudnya sumber daya manusia dalam impact, berkarakter dan berwawasan berbudaya. Oh, berbudaya lingkungan. Kita.
Ya. Jadi ya ini cuma sebagai masukan aja karena kita belum bisa memastikan, cuma sekedar masukan buat nanti sama ibu kepala sekolah bahwa ada tambahan sibuk dari itu pun kalau emang kita mau ubah ya. Jadi terwujudnya sumber daya manusia dalam iptek berkarakter dan berbudaya lingkungan ya, karena setiap hari Rabu ini ya salah satunya Bu ya, setiap hari Rabu kita memakai pakaian adat baik itu lengkap ataupun cuma sekedar aksesorisnya ya. Jadi kita akan lanjut lagi. Bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang tadi ya, yang kita rumuskan itu. Jadi saya kasih contoh mungkin ini gurunya, ini khusus guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Ini masuk dengan visinya tadi, contoh aja. Kemudian orang tua mendampingi anak belajar. Yang ketiga, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru dan lainnya. Kira-kira ada tanggapan dari Bapak Ibu bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan. Mungkin kalau dari guru mungkin Bu Sugi bisa? Boleh dari guru, murid, kepala sekolah, orang tua. Ya, terima kasih Pak. Visi dan misi itu perlu dilakukan. Visi tadi Pak ya. Visi itu sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri, pribadi saya, bukan orang lain ya. Tapi kita punya tujuan jelas. Jadi setiap guru harus memahami betul dan melakukan visi itu. Jangan hanya mengajar, tetapi juga mempraktekkan. Jadi guru itu menjadi teladan, contoh hal yang baik. Misalnya itu guru masuk tepat waktu. Nah, kita introspeksi diri, tidak usah nunjuk, itu guru itu tidak usah. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita nunjuk orang nanti ribet ya Bu ya, jadi kelahi. Akhirnya kita saling seujon, marah-marah, berpikiran negatif. Nah, itu kan tidak baik. Jadi perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi apakah saya sudah melakukan itu? Kalau belum, saya mulai dulu. Tidak usah negur orang. Mulai diri saya sendiri. Nah, baru nanti kita praktekkan ke siswa. Dulu tepat waktu, ramah, mendampingi anak mengajar, menyenangkan. Nah, apakah saya sudah seperti itu? Jadi mulai dari diri kita sendiri, memang berat memulainya. Tetapi kalau itu bisa dilakukan dengan senang hati, dengan penuh kesadaran, saya yakin pasti bisa. Itu sebagai guru ya? Ya, sebagai guru. Kita menjadi teladan dulu. Contoh untuk melakukan hal yang baik sebelum menyuruh siswa. Karena guru itu adalah idola ya bagi anak-anak. Guru itu seperti dewa. Apalagi guru TK ya, guru SD. Ya, nanti guru olahraga ya? Ya, itu apalagi Pak Andi. Langsung salam sehat semua. Itu ya. Jaya. Ya, jadi guru itu idola bagi anak. Maka kita diidolakan itu harus menjadi hal-hal yang baik. Kita bukan malaikat yang dia sempurna harus bisa ini itu enggak. Tapi paling tidak kita
standar aja yang baik itu seperti apa. Kalau itu sudah bisa dilakukan, saya yakin anak-anak akan mengikuti. Kalau dalam bahasa Jawa, gugu itu artinya digugu dan ditiru. Digugu itu artinya omongannya diikuti. Ditiru itu dicontoh. Apa yang kita lakukan, diikuti anak dan dicontoh. Itu aja Pak, tambahan saya. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Bisa kamu silakan Bu Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah setuju dengan Bu Sugi. Guru masih tetap waktu ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, karena guru dan guru bahkan kita sebagai model ya. Kalau contohnya misalnya bagaimana anak bisa menguji kita kalau kita sendiri rendes, apa Bu? Ya. Nah jadi yang pertama saya sudah setuju dengan Bu Sugi. Apapun kita ini sebagai contoh, apapun kita digugu dan ditiru seperti yang jadi wanita keturian daya ya. Nah kemudian untuk yang B, orang tua yang mendampingi anak belajar. Maaf, saya ambil dari kutipan bahasa. Orang tua yang mendampingi anak belajar itu di mana? Kalau dia di rumah, oke. Ini cuma sebagai contoh aja. Ya, tapi kalau guru mendampingi anak dalam belajar, saya setuju. Tapi kalau orang tua yang mendampingi anak belajar, anaknya di mana? Kalau di sekolah nggak bisa, orang tua nggak boleh masuk, ya. Jadi orang tua mendampingi anak dalam belajar, oke. Kemudian mungkin kalau orang tua sih apa aja ya, mungkin di luar dari bahasa dia Bu. Kadang orang tua yang tidak punya sedikit masuk ke sekolah pakai celana pendek. Nah mungkin dari sekolah bisa memberikan mohon menggunakan pakaian yang sopan jika masuk ke lingkungan sekolah. Boleh begitu? Oke, karena ada yang pakai celana pendek, pakai ini kayak kelihatan ya Bu ya. Kita sama dengan guru tadi juga enak. Oh iya, ya jadi sekedar masukan ya. Karena sendiri kita perempuan aja udah jijik. Maaf Bu ya, kita malu gitu loh. Oke, boleh lihat dosa, nggak dilihat barang. Nggak dilihat rezeki tapi buat laki-laki. Ya, buat perempuan kita jijik ya Bu ya. Kemudian murid yang disiplin, sopan terhadap guru dan lainnya. Mungkin bisa ditambahkan murid yang jujur, disiplin dan sopan terhadap guru, ya Bu. Yang ditambahkan murid yang jujur, karena jujur itu modal dan segalanya. Jujur adalah mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau jujur itu mata uang. Iya. Ya, terima kasih Bu Sugi dan Bu Yus mengenai sikap yang tadi disampaikan oleh Bu Sugi adalah khususnya ke guru ya, bahwa sebelum kita berbuat untuk orang lain, paling tidak buat diri kita dulu. Ya, kalau diri kita sudah baik, otomatis yang lain akan mengikuti. Yang dari Bu Yus juga khusus orang tua ya, mendampingi anak belajar, ya bukan di sekolah ya. Ya, tapi di rumah pada dalam belajar seumpama ada tugas lah ya. Ya, tugasnya orang tua itu tadi mendampingi, tapi jangan dituliskan. Ya. Adapun biasanya gitu sih, ada PR-nya atau ada tugasnya yang belum selesai sampai di rumah, orang tuanya nulis, sebenarnya bermain FR, itu. Kemudian murid tadi disiplin, sopan dan jujur. Oh jujurlah padaku, lagu. Ya. Ada yang lain? Bu Leni? Ada Bu Berta, Pak Andi? Atau Pak Iwan? Biasanya Pak Iwan ada. Oh iya. Nah, bagaimana sikap dan perilaku murid? Oh. Atau Bu ini? Lama. Ya. Dari yang disampaikan dari Bu Sugi dan Bu Yusuf sudah bagus semua. Mungkin saya mau menambahkan mengenai dari murid itu mungkin bertanggung jawab. Ya, jujur, disiplin, sopan dan bertanggung jawab terhadap guru. Mungkin itu saja. Iya, tambahnya ya. Bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Jadi ada 4 ya dari visi yang tadi ya, bahwa seorang siswa itu harus jujur, disiplin, sopan dan bertanggung jawab ya. Dengan adanya 4 itu
Mudah-mudahan visi yang tadi kita paparkan akan bisa terlaksana dengan baik. Kita lanjut. Ini ada pertanyaan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ya mungkin sebelumnya saya akan bagi kertas dulu. Ini buat kelompok aja Pak. Ini buat kelompok aja. Jadi Pak Iwannya ini ya. Kita belajar nulis. Ini Pasti ganti belajar. ini baru Pak. Ini ada 4 pertanyaan. Silakan Ibu kerjasama secara kelompok, kira-kira jawabannya apa? Apa inisiatif perubahan? Yang pertama adalah apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Inisiatif, ya. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktu ini? Silahkan Bapak Ibu. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah yang tadi?
Ya, kita kasih waktu 15 menit kan? Ya. Ya, 3 pertanyaan kita beri waktu 15 menit ya. Disesuaikan dengan visinya, biar bisa sesuai tadi. Tentunya sumber daya manusia dalam intan, arsitek, berkarakter dan berbudaya lingkungan. Waktunya masih ada, masih bisa ditambah-tambah. Ya, jadi
Ya, jadi diusahakan jawaban dari ibu-ibu itu, bapak ibu, arahnya ke visi, ya, perubahan visi. Ya, apa inisiatif perubahan yang pertama yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah tadi? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Iya,